suami ibu usianya seminggu lagi ya. Hari minggu depan suami ibu saya ambil. Ibu tahu jadwal suami ibu, wah apa aku seminggu hidup lagi kah? Hari minggu esok mati apa kah? Apa yang ibu lakukan? Semua keinginan beliau pasti dikasih. Ya nak? Apa yang teragak dia apa pasti dicarian. Bakut betul, nyo ke mati lagi. Jam 2 balik teragak balik martabak Mesir bawa carian itu. Bakut, you nak kalamu lah ke mati lagi. Bakut kini asa tempe tahu, you nak kalamu makan lah itu. Jadi semakin lama kita merasa hidup, ibadah kita tidak akan semakin bermutu. Tapi semakin kita yakin ini ibadah terakhir, pasti kita beribadah yang terbaik. Tuh, Allah ajarkan begitu, Pak. Jadi tidak perlu latihan-latihan khusyuk tu, tidak perlu. Itu caranya Allah ajarkan. Nah, ada sebab eksternal. Eksternal itu Nabi yang ajarkan dari luar diri kita. Makanya kata Nabi begini, "Iza quddimal asya fabdahu bil asya qabla an tusalliya al maghribah." Itu hadis Sahih Bukhari. Bila makanan sudah terhidang, waktu salat maghrib datang, maka makan dulu, jangan salat maghrib. Itu Pak. Ikut nasi lah terhidang kuah, parit lapar kuah, kurang azan maghrib atau ikamat, jangan salat maghrib, makan kata Nabi. Dia ambil contoh salat maghrib, karena salat maghrib ini yang paling pendek waktunya. Yang paling pendek saja waktunya makan dulu. Oh, Ustaz, beku kalau makan tu tak jadi berjamaah Ustaz. Tinggalkan berjamaah itu. Lebih baik ibu salat sendiri tapi khusyuk daripada salat berjamaah tapi memikirkan makanan tu. Sebab kalau awak pai semayang pe ibu, oranglah mulai makan. Apa salat? Beku Allahu Akbar rentakana, mereka tinggal ndak lah. Lebih baik makan dulu. Karena memang kalau makan bersama kok jarang-jarang yang kemudian dapat Nabi yang pe boleh nak. Sepengetahuan ambo pe kalau di awak ke, ndak pernah yang makan terakhir itu dapat lebih, Pak. Selalu dapat yang kinco-kinco saja itu, Pak. Lebih baik makan dulu. Oh, kalau nanti makan kan terlambat salat. Ndak apa-apa, biar terlambat salatnya daripada di awal waktu tapi ndak khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk ini paling tinggi nilainya. Bahkan dalam kitab-kitab fikih disebutkan Bapak Ibu, andai orang di rumah salatnya khusyuk, di masjid tidak pernah khusyuk, andai begitu ya, lebih baik dia salat di rumah. Tapi benar-benar begitu, bukan kena malas ke masjid nih. Di rumah dia khusyuk, di masjid tidak pernah khusyuk berjamaah, lebih baik dia di rumah, karena khusyuk itu lebih tinggi dari jamaah begitu. Tapi kan tidak mungkin, Pak, tidak mungkin khusyuk itu di rumah. Bapak Ibu kalau saya tanya, Bapak Ibu kalau sholat di rumah sendiri, di masjid berjamaah, ma yang capek sudah? Capek di rumah, awak sopirnya mah. Isa kulullah ina atena saya dari subuh sampai isya gitu. Yang pasti di masjid lebih khusyuk itu, makanya panggillah hayal al falah tadi, hayal al falah. Apa syarat falah tadi? Khusyuk kan salatnya. Berarti orang kalau ingin khusyuk ya ke sinilah. Kalau di masjid pasti khusyuk. Kenapa? Pertama, kita sabar. Tidak bisa capek-capek di sekolah. Yang kedua, bacaan imam paling baik. Itu makanya yang jadi imam itu yang paling baik. Aqra'ukum Qur'anan. Siapa suaranya, bacaannya, tartilnya yang paling bagus. Kenapa? Karena bacaan imam akan mempengaruhi kekhusyukan jamaah. Saya kalau beliau ini jadi imam, Pak, kadang sampai berkaca-kaca mata saya tuh, Pak. Karena bacanya bagus, suara beliau bagus. Itu maka jadi imam kok, Pak, jangan sasa angok. Kalau sasa angok jangan jadi imamnya le, Pak. Ya. Itu maka yang jadi imam ini bukan tuanya, Pak. Tidak ada syarat tua jadi imam. Syarat jadi imam itu aqra'ukum. Siapa yang paling baik qiraahnya. Itu makanya Umar bin Salamah usia 7 tahun jadi imam pada masa Nabi. Umar bin Salamah itu 7 tahun umurnya. Jadi imam karena dia paling baik bacaannya pada yang ada itu. Jadi tidak ada usia tu, Pak. Kenapa? Bacaan jamaah, bacaan imam mempengaruhi kekhusyukan jamaah. Bapak Ibu kalau yang pernah salat di Makkah, di Masjidil Haram, panjang tak imam baca ayat? Panjang, Pak. Capek tak Bapak Ibu berdiri? Tidak. Kenapa? Nikmat terasa. Itu kenapa hayal al-falah tadi, Pak. Al-falah surga Firdaus paling tinggi. Syarat surga Firdaus apa? Khusyuk dalam salat. Artinya apa itu? Orang khusyuk salat ya di sinilah. Kalau dia mendatangi panggilan hayal al-falah tadi.
Tidak mungkin khusyuk salat itu dengan sendiri, Pak. Kecuali orang-orang tertentu. Berjamaah pasti lebih khusyuk dan lebih sabar. Itu makanya Bapak Ibu, kalau datang makanan, makan dulu, baru salat. Nah, itu kenapa Bapak Ibu, artinya hadis itu, jangan salat ketika fikiran kita sedang tidak fokus. Makanya Nabi pernah salat, Aisyah, gordennya itu mencolok warnanya. Kata Nabi, amiti anni karamaki, ya Aisyah, tolong angkat gordenmu, ganti. Kenapa? Mengganggu mata saya. Itu makanya ibu-ibu kalau pergi ke masjid, mukenanya jangan warna-warninya yang mencolok. Kadang mukena ibu yang mencolok itu di orang belakang, tapi kira dia di mana balik ibu. Kalau patang lah mencari pada usabu. Itu dibikin Ustaz. Sampai sudah salat dibikin ikut tu. Sudah assalamualaikum dak berzikirnya ibu gabi ibu langsung di mana ibu balik itu cakap itu. Nah, tadunya pikir tu Pak. Itu kenapa perintah Allah khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kau ke masjid, pakai pakaian yang indah. Karena mempengaruhi orang. Jangan pakai pakaian keraju dan bung keringik. Payah orang sawalah itu. Ibu-ibu kalau pergi ke masjid, ganti bajunya baju lalu pergi ke masjid. Ganti baju tu. Tu baju api bung keringik bawa ke masjid. Kalau awak mungkin lah biasa baunya orang lain. Karena kondisi kita ini membantu orang di sekitar kita khusyuk. Itu makanya kata Nabi, kalau tidak berat atas umatku, saya paksa mereka menggosok gigi setiap salat. Setiap ke masjid gosok gigi. Kenapa? Aroma mulut kita membantu orang di sekitar kita. Kalau makan jari, makan patai, malam pagi dah gosok gigi. Lepas itu ke masjid ambil Allah Akbarnya kancang lah. Orang Sabala paniang itu mah. Kecil orang Sabala dan tak kedakitnya besok dah. Jadi khusyuk itu punya sarana. Ada dari diri kita, tapi ada dari lingkungan sekitar kita. Itu makanya jangan salat menghadap ke jalan, jangan salat menghadap ke sungai. Kalau jalan banyak orang lalu ikut tu. Sungai banyak yang kaji ikut tu. Jangan salat sambil mengasuh cucu. Itu Pak. Tapi hebatnya begini Pak, terakhir. Fi salatihim khasi'un. Khasi'unnya diletakkan terakhir. Harusnya Pak Ibu ya, secara struktur. Ayat ini berbunyi allazina hum khasi'un fi salatihim. Khasi'un itu namanya mubtada, subjek. Fi salatihim itu namanya predikat. Dalam struktur kalimat yang standar, subjek harus lebih dulu dari predikat. Tapi ayat ini predikatnya dulu. Fi salatihim, subjeknya belakangan. Khasi'un. Apa artinya itu Ibu? Khusyuk itu tidak semua orang bisa. Khusyuk itu finish. Semua orang wajib salat. Khusyuk tidak semua. Orang-orang tertentu saja. Terakhir. Selama dia masih salat, masuk surga. Jangan kalau Allah mengatakan khasi'una fi salatihim, maka tidak ada kita yang masuk surga, Pak. Tidak ada. Kenapa? Karena tidak banyak kita yang sampai ke khusyuk. Tapi salat, semua orang salat. Dan semua orang yang salat masuk surga. Tapi kalau ingin manusianya yang paling spesial, khusyuk, maka khusyuk itu ditaruh di belakang. Yang penting salat sajalah, apapun bentuknya, khusyuk nomor sekian, nomor terakhir. Kalau diletakkan khasi'un fi salatihim, kacau apa? Begitulah rahmat Allah kepada kita, Ibu ya. Jadi kalau kita ingin surganya paling tinggi, khusyuk. Kalau ingin khusyuk, hayya 'alal falah, datanglah ke sini. Tidak ada orang yang khusyuk salat di rumah itu, tidak yakin saya itu. Orang di rumah salatnya khusyuk itu tidak yakin saya. Pasti di sini. Makanya tidak salah panggilan itu hayya 'alal falah itu. Surganya Firdaus paling tinggi itu. Ya, syaratnya khusyuk. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Baru ayat 1, tapi ya itu syarat mutlak. Nah, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, saya persilakan. Ada Bapak Ibu pertanyaan? Cukup? Ada Ibu? Enggak ya? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Cukup begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.